Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budiadi Putra Reski. Saya adalah salah satu dosen di program studi Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Muslim Indonesia. Jadi, di kesempatan ini saya mau menceritakan bagaimana proses pengambilan data kami di Desa Manyampa, Kabupaten Bulukumba. Ya, ini adalah hasil dari penelitian kami, yang mana penelitian kami itu judul risetnya lumayan panjang ya. Integritas sebagai jaminan formulasi kerangka pemetaan kredit alternatif, yang mana ini berbasis tokenisasi data keberlanjutan untuk merasionalisasi premi resiko model UMKM gula kelapa. Jadi kurang lebih seperti itu judulnya, yang mana saya akan menceritakan perjalanan kami ke desa tersebut dan apa saja yang kami dapatkan. Jadi perjalanan dimulai dari kita berkumpul di satu rumah. Yang berangkat itu 2 orang mahasiswa, saya sendiri sebagai dosen dan 1 orang staf di fakultas. Jadi kami berangkat berempat di hari Sabtu pagi, langsung perjalanan dari Makassar ke Bulukumba. Nah, sesampainya di Desa Manyampa, ya, kita berempat langsung diantar oleh seorang anak petani ya di sana yang sangat ramah. Betul-betul kita disuguhi perjalanan yang luar biasa. Kebetulan itu di kebun kelapa yang ya pedalaman lah, sekitar 8 kilo dari jalan utama ya, dan memang sudah jauh dari kota Bulukumba. Di situ jalanannya gravel ya, banyak batuan, dan barusan saat itu sudah hujan. Jadi betul-betul kita itu pakai sepatunya dilepas akhirnya karena takutnya licin ya. Oke, sampai di sana kita langsung ketemu dengan petaninya. Jadi kita langsung masuk ke rumah produksi pertama ya. Ternyata di situ diisi oleh 2 orang ya, suami istri, untuk satu rumah produksi. Yang mana proses pembuatan gula merah ini sebenarnya tidak sekompleks itu, simple, cuman memang banyak variabel-variabel yang tidak bisa kita prediksi ya. Jadi prosesnya itu pertama si suaminya ya, manjat di pohon kelapa untuk mengambil air nira yang sudah di ekstraksi ya. Jadi proses ekstraksinya itu si bunga kelapanya itu diikat secara keras ya. Terus air niranya itu jatuh menetes ke wadahnya ya. Wadahnya biasanya dibuat dari jirgen yang dipotong gitu. Persis kayak penyadapan karet ya, cuman ini nira ya. Jadi proses penyadapan itu mungkin kurang tepat kalau saya bilang ekstraksi ya. Proses penyadapan itu dilakukan tradisional seperti itu. Nah, saat ditunggu itu, jadi biasanya itu sorenya atau siangnya dilakukan penyadapan ya, kita ambil hasilnya besok gitu. Jadi ditunggunya itu sehari semalam, dan itu sudah biasanya full. Rata-rata per pohon itu menghasilkan 1-1,5 liter gitu ya. Tapi sementara disadap, jadi itu dimasukkan, kalau orang bilang di sana itu adalah natrium ya. Jadi itu supaya hasil penyadapannya itu tidak cepat basi gitu ya. Nah, setelah itu diambil,
kalau sudah dipanjat ya, terus diambil alat niranya itu, lalu dibawa ke rumah produksi. Nah, rumah produksinya itu berupa gubuk. Jadi sampai di gubuk itu langsung dituangkan ke dalam wajan yang besar, dan wajan itu berdiri di atas tungku tanah liat ya. Yang mana proses pemasakannya juga betul-betul sederhana, betul-betul tradisional ya, konvensional. Jadi ada 2 tungku. Jadi tungku pertama itu untuk pemanasan pertama, terus dipindahkan ke wajan pertama itu untuk pemanasan, lalu dipindahkan ke wajan kedua untuk finishing. Jadi sambil diaduk-aduk. Jadi 2 kali. Nah, yang mana tungku pertama itu apinya kecil, nanti tungku kedua itu baru apinya besar. Yang proses pengadukan itu jatuhnya di tungku kedua. Nah, pokoknya diaduk-aduk sampai dia warnanya kecoklatan dan sudah mengental ya. Prosesnya ini sama kita kalau membuat ada proses caramelize. Jadi wanginya itu indah sekali ya. Itu foto realistik dari gula merah ya, bukan lagi foto realistik, emang bau gula merah itu seperti itu. Lalu habis itu gula ini kemudian yang sudah kental kemudian langsung dimasukkan ke cetakan. Cetakannya itu bentuknya setengah lingkaran karena dia pakai batok kelapa yang dibagi 2. Dan ujung batok kelapa itu dilubangi. Jadi fungsinya dilubangi itu supaya pas proses pelepasan ya dari template-nya atau dari nampannya itu mudah. Terus ditaruh di rak ya, supaya tidak jatuh karena dia kan bentuknya setengah lingkaran ya, setengah bolak ya. Jadi kalau dia ditaruh saja di wadah di atas media tanah atau media lantai itu akan jatuh, jadi harus pakai rak gitu. Pemasakannya kurang lebih 30 menit ya. 30 menit gak lama. Terus kita tunggu dia kering juga itu nggak sampai 10 menit ya, udah kering dan langsung bisa diambil ya. Dan ditaruh di karung ya. Rata-rata dalam sehari itu penghasilan produksi atau hasil produksinya itu di angka 10 kilo. Jadi tidak ada satuan khusus untuk per satu biji itu karena ukuran batu kelapa itu beda-beda. Nah, tapi rata-rata itu dihasilkan 10 kilo. Yang mana per kilonya di sana itu dibeli oleh pedagang atau biasanya penadah kita tahunya ya. Itu di angka 14.000. Ini juga menarik karena mengalami kenaikan ya. Kemarin itu atau tahun lalu itu masih sempat harganya di 10.000, bahkan 9.000. Tahun ini bisa langsung naik ke 14.000. Ya 40% kenaikan itu luar biasa ya. Jadi itu juga keuntungan lah, banyak petani yang mendapatkan benefit itu. Lalu di sana juga beberapa biaya maintenance ya, atau biaya lainnya itu mulai dari bahan bakar yang dipakai untuk membakar si tungkunya ya. Jadi itu menggunakan kayu bakar. Jadi kayu-kayu yang digunakan itu dibeli ternyata, bukan diambil dari hutan atau di kebun. Jadi petani di sana itu melakukan pembelian di penjual kayu ya. Itu satu pick up itu 300.000. Yang mana dia butuh 2 pick up untuk 1 bulan. Jadi satu pick up itu habisnya setengah bulan. Terus kedua, biaya tambahannya lagi ada biaya untuk maintenance bambu untuk tempat naik. Suaminya naik di pohon kelapa ya. Itu harganya 35.000 sampai 40.000 per batang.
yang mana tiap pohon itu butuh suatu batang. Jadi bentuk tangganya itu enggak seperti biasa ya. Kita lihat ada 2 tangga bentuk huruf H terus kita naik. Dia enggak. Dia satu tangga aja terus petani itu berikan dudukan ya, tatakan tempat kaki bisa berpijak gitu. Terus rata-rata di sana petani itu harus membayar ya biaya tambahan lagi berupa pajak pohon, karena kebetulan memang petani-petani di sana itu hanya mengolah lahan ya, samalah kayak petani sawah atau beras ya, pengolahan lahan. Jadi tiap pohon itu dipajak 110.000 untuk saat ini. Kemarin itu masih 100.000, jadi ada lagi kenaikan 110.000, 10% kenaikan dari tahun lalu. Jadi tiap pohon itu dipajak 110.000. Tiap petani rata-rata memiliki 25 sampai 30 pohon. Ada juga yang punya 40 pohon, tapi di situ saya lihat memang petani-petani yang lebih muda itu bisa menghandle lebih banyak pohon. Yang sudah berumur di atas 45 itu sudah rata-rata hanya bisa menghandle 20 sampai 25 pohon. Jadi rata-ratanya itu di 25 sampai 30. Oke, yang itu untuk hari pertama ya. Terus masuk ke hari kedua. Di hari kedua ini betul-betul kita kembali lagi sebenarnya, karena memang yang kita wawancara itu baru satu petani, yang kita ambil datanya juga baru satu petani, padahal ternyata masih ada 6 petani lagi. Jadi ada total 7 rumah produksi. Tiap rumah produksi punya 2 orang pekerja ya, suami dan istrinya. Oh ya maaf, 6 rumah produksi ya. Jadi kita mesti kunjungi 5 lagi besokannya. Jadi besokannya itu di desa tersebut ya, itu kita langsung berkunjung ke lima-limanya ya. Kebetulan prosesnya itu sama dengan petani yang kita kunjungi di hari pertama, jadi tidak jauh dari lokasi tersebut. Kelima petani ini atau rumah produksi ini ternyata punya pandangan yang berbeda-beda ya. Karena selain kita lihat proses teknisnya, kita juga coba lihat apa sih dampak sosial ekonomi yang dihadapi oleh tiap petani ya. Salah satunya kita tanyakan berapa orang tanggungannya ya. Terus kita tanyakan juga kalau mau mengajukan pinjaman ya. Jadi kami tuh tertegun di sana. Petani yang mestinya bisa dihitung ya pemasukannya tiap bulan, karena ya tinggal kita kalikan ya untuk berapa harganya dikalikan kuantitinya, yaitu revenue yang bisa diterima oleh si petani. Tapi dia punya anak rata-rata 2-3 dan semuanya itu kuliahnya pun di kampus-kampus negeri ya, yang bergengsi, dan itu luar biasa sekali. Karena kita tahu ya, walaupun itu beasiswa tetap ada kos yang harus dikeluarkan, dan memang kita melihat daya juangnya tinggi sekali. Oke, kita masuk ke poin dari tanggungan ya. Tanggungan dari tiap petani di sana bervariasi juga, 1-3 anak ya tiap petani. Jadi rata-rata itu pasangan gitu di satu rumah produksi. Ada pun yang tidak mempunyai anak sama sekali, jadi betul-betul cuma membuat mereka berdua gitu. Jadi yang jadi highlight di sini adalah saat proses peminjaman, mengajukan pinjaman gitu ya. Jadi ada beberapa cara lah petani itu melakukan pinjaman, karena kadang dia memang butuh pinjaman yang cepat ya. Jadi kalau mau cepat, biasanya petani ini langsung mengadu ke tengkulak, langsung meminta ke tengkulak atau penadahnya di sana.
kedua bisa lewat jalur KUR di bank gitu. Saya juga baru tahu hal ini karena di awal penelitian ini, karena ini sudah penelitian beberapa kesekian kali, jadi saya mendapatkan petani itu hanya meminjam di penadah atau pembeli di sana. Tapi ternyata petani ini juga bisa mengajukan pinjaman langsung ke bank. Nah, yang jadi highlight saya di sini betul-betul yang pinjaman ke tengkulak atau ke penadah. Karena ini berbeda-beda informasinya dari tiap petani ya. Ada yang jadi sistemnya itu petani minjem, petani dikasih uang sama tengkulaknya atau penadahnya. Lalu penadahnya ini ngambil gula merahnya dalam sekian waktu ya. Jadi misal kemarin ada yang minjam 5 juta tapi pengembaliannya itu 1 bulan. Jadi 1 bulan itu berapapun hasil dari gula merahnya itu harus disetorkan ke penadah. Kedua, ada juga yang 1 juta ya. 2 juta itu harus dihabiskan 1 minggu ya, 1 minggu. Terus ada yang 3 juta itu harus dibayar dalam tenor 2 minggu. Jadi 2 minggu itu gula merah ini disetorkan ke tengkulak. Jadi mungkin kalau orang-orang sana sudah biasa lah ya. Cuman kita sebagai peneliti melihatnya ada ketidakkonsistenan untuk pengambilan pinjaman. Ya balik lagi sebenarnya karena ya itu hak-hak yang memberi pinjaman dan haknya juga yang mau dipinjamkan. Tapi ya pada dasarnya petani mestinya dapat hak yang sama dan sesuai lah. Tidak ada perbedaan seperti itu. Makanya di penelitian ini kita coba mau merasionalisasi hal tersebut ya, yang mana tidak ada lagi ya. Saya nggak tahu, saya tidak menghilangkan penadah ini secara langsung karena kalau mau yang cepat ya memang harus lewat penadah karena memang penadah di situ yang melihat prosesnya langsung. Tapi alternatif lain ini di bank. Nah, di bank ini bisa melihat credit scoring ya, menskorkan atau menilai banyak parameter yang akan kita buat sehingga bisa diberikan pinjaman yang terukur dan transparan ya, jelas gitu. Antara satu petani dengan petani lain itu sama gitu. Nah, yang kedua ada juga yang mengajukan pinjaman di bank. Jadi bank itu datang untuk melakukan penilaian, tapi penilaiannya maksudnya bukan parameter-parameter yang bisa dihitung ya, seperti berapa yang bisa diproduksi gitu ya, terus berapa harganya saat itu, berapa yang dibeli oleh pembeli ya, atau penadahnya di sana. Jadi kurang lebih seperti itu yang dinilai. Tapi kita datang ini akan menguji sampelnya. Jadi kita akan lebih deep lagi menilai seperti karbon yang dihasilkan ya, terus kualitas dari si gula merahnya dan lain sebagainya yang mungkin tidak bisa dihitung secara mata telanjang ya, tapi harus dilakukan di lab. Kurang lebih seperti itu untuk kami melakukan wawancara dan meneliti lebih dalam. Selanjutnya sampel-sampel yang kita ambil berupa sampel tanah di sana ya. Terus kita ambil juga cairan niranya. Terus kita ambil natrium yang diberikan ke cairan nira itu. Kita juga coba ambil kayu bakarnya ya. Karena kita coba sudah ukur kalor di sana dan kita ambil sampel bahan bakar kayunya ya untuk pemanasan di tungku. Terus kita juga ambil
sampel produk jadinya, yaitu gula merahnya itu sendiri. Tapi gula merahnya ini gula merah yang belum siap langsung dipasarkan, butuh tambahan lagi di penadah baru bisa dijualkan kayak gitu. Makanya penada ini nggak bisa juga dihilangkan karena dia memberikan value edit di situ. Yang mana value editnya itu diberikan lapisan lagi, kayaknya itu di coating, mirip di coating dengan semacam zat supaya dia lebih tahan ya. Nah, jadi semuanya itu kita ambil terus kita akan sementara uji di lab. Oke. Yang menarik juga di sana ialah ya proses kerjasama. Jadi betul-betul partner kerjanya itu ialah pasangannya sendiri. Jadi ya pasangan sehidup semati itu ya dicontohkan sama petani-petani gula merah di sana ya, gula kelapa kita bilang. Karena ya mereka bekerja sama berdua ya, siang dan malam, yang betul-betul partner ya. Jadi unik lah di sana. Habis itu kita mengambil beberapa footage, footage video maksud saya. Kita ambil topografi menggunakan drone di atas kebunnya, lalu kita masukkan nanti di hasil pembahasan untuk melihat bagaimana kondisi kebun itu secara komprehensif atau secara holistik. Lalu di hari kedua kita balik lagi ya, karena memang sudah selesai untuk satu desa itu, yang mana itu sudah mewakili untuk beberapa petani di sana. Jadi kita pulang, kita juga beberapa kali singgah di beberapa spot ya untuk mengambil footage drone lagi, karena memang betul-betul keindahan alam di sana itu luar biasa. Jadi ada laut, ada daratan ya, terus sampingnya langsung dikasih pemandangan gunung, sungguh luar biasa. Jadi itu mungkin cerita kami dari Desa Manyampa, Kabupaten Bulukumba, dan kami sangat senang punya kesempatan untuk merealisasikan penelitian kami yang masuk hibah nasional, yang merupakan program dosen pemuda ya, atau BIPA ya, kurang lebih seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya ceritakan, semoga jadi manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.